adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace, dalam seri cerita Alkitab. Kali ini dengan judul Masuk dan Keluar dari Lubang Singa. Ayat hafalan tertulis di dalam Daniel 6 ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Pekabaran, aku berbakti jika aku berdoa dan menunggu jawaban Allah. Di beberapa tempat di dunia sekarang ini, banyak orang tidak diizinkan beribadah di tempat yang mereka inginkan. Cerita Alkitab kita hari ini mengenai seseorang yang mengalami hal yang sama. Ia dilarang berdoa kepada Allah. Mari kita lihat apa yang dilakukannya dan apa yang dilakukan Allah tentang itu. Setelah bergegas ke tempat di mana mereka dapat melihat jendela Daniel, beberapa gubernur diam-diam menunggu. Mereka telah mengelabui raja. Ia telah menandatangani peraturan mereka. Tidak seorang pun diizinkan menyembah siapapun kecuali raja selama 30 hari. Begitu peraturan telah ditandatangani dan dimeteraikan, itu tidak dapat diubah. Apakah Daniel akan berdoa kepada Allah di surga seperti biasanya? Mereka berharap demikian. Mereka mengetahui ia akan berdoa pagi, siang, dan malam di dekat jendelanya. Dengan semangat, mereka menunggu ia melanggar peraturan. Akhirnya, akan ada alasan untuk mengadukan Daniel kepada raja. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Daniel mengetahui bahwa sekarang telah berlaku peraturan yang mengharuskan semua orang menyembah raja saja. Dan ia sangat memahami mengapa peraturan itu dibuat. Ia mengetahui apa yang sedang direncanakan para gubernur itu. Tetapi Daniel telah memutuskan untuk mendahulukan Allah, apapun yang terjadi. Ia mengetahui bahwa ia semakin memerlukan waktu berbicara dengan Allah lebih dari sebelumnya. Tidak ada hukum yang dapat menjauhkan dia dari berdoa kepada Allah. Jika Daniel pergi ke jendela seperti biasa dilakukannya, ia membuka tirainya dan bertelut berdoa. Ya, itu dia! Gubernur yang mengintai berbicara berbisik dengan suara tegang. Mereka tersenyum ketika Daniel mulai berbicara kepada sahabatnya Allah. Sekarang kena dia. Para pengintai itu memperhatikan Daniel sepanjang hari. Mereka melihat dia bertelut dalam doa pagi, siang, dan malam. Pagi hari berikutnya, para gubernur bergegas menuju istana. Oh Raja, kekallah hidupmu. Mereka memulai sambil sujud menyembah raja. Tidakkah engkau membuat peraturan yang mewajibkan semua orang menyembah hanya kepadamu selama 30 hari? Raja Darius mengamati wajah-wajah di hadapannya. Ia bisa mengerti bahwa mereka mempunyai rencana di balik semua ini. Dan hal itu merisaukan dia. Ia menunggu mereka melanjutkannya. Raja Darius, tuanku, kami telah menemukan seseorang yang telah melanggar peraturan itu. Daniel terus menyembah Allahnya. Ia telah melanggar peraturanmu. Raja segera mengetahui mengapa orang-orang ini begitu tertarik untuk menjalankan peraturan ini. Ia sekarang menyadari bahwa ia telah dikelabui. Tetapi tidak ada yang dapat ia perbuat. Peraturan yang telah ditandatangani dan dimeteraikan oleh raja tidak dapat diubah. Dengan sedih, Raja Darius memerintahkan Daniel untuk dilemparkan ke lubang singa. Daniel, semoga Allahmu menyelamatkan engkau, kata raja ketika para penjaga membawa Daniel. Malam itu, Raja Darius tidak bisa tidur. Ketika sinar matahari pertama menyentuh dinding istana, ia bergegas ke lubang singa. Daniel, apakah engkau masih hidup? Ia memanggil. Apakah Allahmu menyelamatkan engkau? Masih di dalam lubang singa, Daniel menjawab dengan penuh hormat. Tuan Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Ia masih hidup! Darius berseru. Cepat, para penjaga, ambil Daniel dari bawah sana, perintah raja yang lega itu.
Orang-orang di sekitar Daniel menyaksikan kasih dan kekuatan Allah karena Daniel setia berdoa dan berbakti setiap hari. Mereka melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang menjawab doa. Daniel mengetahui bahwa Allah dapat dipercaya, apapun yang terjadi. Bagaimanakah denganmu? Bisakah engkau menunjukkan kasih Allah kepada orang-orang di sekitarmu oleh kesetiaanmu dalam berbakti? Engkau boleh yakin bahwa Allah akan mendengar dan menjawab doamu. Engkau boleh mempercayai Allah dalam segala situasi.